Menguak tabir Soeharto memang PKI, ditulis oleh Brion Purnama di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Berawal dari salah satu tulisan penulis senior di Seaworld, Erika Ebener, yang menulis artikel berjudul 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila mengenang Dr. Subandrio, Soeharto itu PKI di seaworld.com. Dalam salah satu kalimatnya, Erika menuliskan mengacu pada memori Dr. Subandrio yang menyimpulkan bahwa Soeharto itu PKI. Potongan kalimat itu membuat saya tertarik untuk menelusuri lebih jauh sebelum akhirnya saya menemukan tulisan Erika 3 tahun sebelumnya yang berjudul wawancara dengan Dr. Subandrio, Kepala Badan Pusat Intelijen, Soeharto memang PKI di seaworld.com. Di artikelnya itu Erika mengutip dialog singkat antara sang wartawan W dengan Subandrio S yang dikutip dari tabloid Adil edisi 3 Oktober 1998. Saya coba kutip wawancara tersebut yang saya anggap sebagai intinya. Wartawan, apakah itu berarti Soeharto PKI? Subandrio, Soeharto memang PKI, saya tahu itu. W, penjelasannya bagaimana? S, ketika peristiwa Madiun dan ketika Soeharto bertugas di Yogyakarta, saya lihat dia banyak berhubungan dengan Letkol Untung, S. Jam, dan DN Aidit yang notabene PKI. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan Soeharto saat meletus peristiwa G30S? Itu menjadi prosedur permainan Soeharto dalam momen itu, dan dia dekat dengan beberapa orang penting di PKI. Tetapi dia menyalahkan PKI. Mestinya dia menjadi target penculikan karena dia jenderal dengan posisi penting. Soal kedekatan Soeharto dengan petinggi PKI Letnan Kolonel atau Letkol Untung yang memimpin penculikan para jenderal tentu dapat dengan mudah kita telusuri dengan Google. Apalagi sudah banyak media yang menuliskannya. Apalagi Subandrio dalam buku yang dituliskannya, Kesaksianku tentang G30S, juga menceritakan selama di penjara Untung yakin dirinya tidak bakal dieksekusi. Dari pengakuannya, Untung menyebutkan bila G30S atas setahu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto. Keyakinan Untung bahwa dirinya bakal diselamatkan oleh Soeharto menjadi salah satu misteri tragedi September-Oktober. Selain itu perlu dicatat pula Arnold C. Bregman, seorang jurnalis Amerika dan wartawan Jerman tahun 1970 dan 1971 pernah bertanya kepada Soeharto mengapa dia tidak termasuk dalam daftar perwira AD yang harus diculik oleh pasukan Cakrabirawa atau pasukan G30S itu. Anehnya jawaban yang diberikan oleh Soeharto selalu berubah-ubah. Namun jawaban yang membuat jurnalis luar negeri geleng-geleng kepala adalah ketika Soeharto berkata, mungkin mereka pelaku gerakan 30 September itu lupa dengan saya. Menurut Ben Anderson, seorang sejarawan dan pakar politik dunia, alangkah konyolnya bila seorang pangkostrat yang merupakan ujung tombak dengan kewenangan strategis dan taktis dalam jajaran militer Angkatan Darat sampai dilupakan begitu saja oleh penculik. Subandrio bukanlah satu-satunya yang menuding Soeharto PKI. Sebelumnya, tahun 1993, bersamaan ketika Marsinah, aktivis buruh perempuan, dituduh komunis dan dibunuh secara brutal oleh anggota militer di Sidoarjo, Wimanjaya Kaliotohe menerbitkan buku berjudul Prima Dosa, Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto. Menurut Wimanjaya Kaliotohe, dalang dari G30S atau KUP 30 September 1965 itu adalah Mayor Jenderal Soeharto sendiri, bukan PKI. Wijaya Herlambang, 2015, halaman 221. Nah, menariknya bila semua indikasi mengarah ke Soeharto, lantas mengapa isu soal PKI masih menjadi jualan rutin kaum neo-orba hingga hari ini? Ada kemungkinan penggagas jualan PKI ini adalah orang yang tidak tahu akan sejarah. Dianggapnya prestasi terbesar yang dapat dibanggakan di era Soeharto adalah kemampuannya menumpas PKI. Padahal bila ditelusuri lebih dalam, penumpasan itu berbau amis yang menyengat terkait sejumlah kejanggalan dan peran Soeharto seperti yang saya sebut di atas. Belum lagi selain soal PKI, apalagi yang bisa dijual. Mau jualan soal korupsi? Jelas tidak bisa. Uang gelar sebagai diktator terkorup nomor 1 di dunia
masih dipegang oleh Soeharto hingga hari ini. Bahkan setelah 22 tahun berlalu, tanpa ada yang mampu mengalahkannya. Mau bicara soal kolusi, mereka lah biangnya. Melalui dua sayap, pertama sayap pengusaha kroni, perusahaan kerabat, serta perusahaan anak-anak dan cucunya. Kedua, melalui yayasan-yayasan yang dipimpinnya, ia menghimpun dana dari berbagai pihak. Mau ngomong soal nepotisme, perlukah saya jelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana anak-anak Soeharto memperoleh prioritas dalam berbisnis? Bahkan Soeharto tak ragu memanfaatkan jabatannya untuk mengeluarkan kepres hanya agar anak-anaknya bisa menguasai proyek pembuatan mobil nasional melalui Kepres nomor 42/1996. Kepres itu merupakan salah satu dari 8 keputusan presiden atau Kepres Soeharto yang menguntungkan keluarganya. Demikian menurut hasil penelitian Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Oce Madril, Oktober 2018. Walau Soeharto tidak pernah hadir sekalipun di pengadilan, namun status sebagai terdakwa korupsi penyalahgunaan keputusan untuk kucuran dana yayasannya dari setoran pengusaha dan anggaran kementerian harus ia sandang hingga wafat pada 27 Januari 2008. Akhirnya jualan utama yang bisa dibanggakan oleh kelompok Neo Orba, ia kembali ke soal penumpasan PKI lagi. Celakanya seperti pisau bermata dua, tudingan PKI membuat orang-orang berusaha mencari tahu lebih dalam lagi kebenaran sejarah maupun kejadian penumpasan PKI dari berbagai sumber, hingga akhirnya malah bisa jadi menyimpulkan Soeharto memang PKI. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.